Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan diskusi mata kuliah kita dalam kaidah-kaidah fikih. Setelah kita mengkaji tentang bagaimana sumber hukum Islam, kemudian kita juga sudah bedakan produk-produk hukum Islam, maka tentu hari ini kita berlanjut dengan kaidah-kaidah fikih. Ada 5 kaidah umum dalam kaidah-kaidah fikih. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala urusan itu tergantung dengan maksudnya. Artinya, maksud di sini adalah niat. Maka kaidah ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa segala pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Niat adalah bagian yang paling penting di dalam ibadah. Karenanya dalam beberapa mazhab, niat itu dipandang sebagai sesuatu yang menjadi rukun dalam ibadah, yang kalau tidak dengannya maka tentu ibadah itu akan dianggap batal atau tidak sah. Kenapa masih ada niat? Yang pertama, dengan adanya niat maka kita bisa membedakan mana perbuatan yang nilainya adalah ibadah dan mana perbuatan yang memang sebuah pekerjaan atau kebiasaan. Misalnya ketika seseorang itu mandi pagi atau sore, maka tentu mandi itu adalah sebuah kebiasaan yang lazim setiap hari akan dia lakukan. Tetapi ketika mandi itu diawali dengan memasang niat, apakah niatnya mandi wajib, sunat dan lain-lain, maka tentu hal itu akan dianggap dan dinilai sebagai sebuah ibadah, bukan pekerjaan yang merupakan kebiasaan. Kemudian dengan adanya niat, kita juga bisa membedakan dan menentukan mana pekerjaan yang kualitasnya itu adalah wajib atau sunat atau hukum lain secara taklifi. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa keyakinan tidak akan bisa dikalahkan dengan adanya keraguan. Jadi dalam beberapa persoalan tentu kadang kita mengalami keraguan antara sah atau batal, misalnya sudah atau belum dan lain-lain sebagainya. Kaidah ini berdasarkan beberapa dalil, yang diantaranya idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraj minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Artinya, apabila salah seorang kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul persoalan apakah sesuatu itu sudah keluar atau belum, maka janganlah dia keluar meninggalkan sholat, maksudnya hingga dia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Misalnya di dalam sholat, seringkali kita mengalami keraguan, apakah kita sudah batal wudhu alias buang angin atau tidak. Maka sepanjang kita tidak mendengar ada suara, baik pelan atau keras, atau mungkin belum mencium bau, baik wangi ataupun bau tak sedap, maka tentu jangan membatalkan sholat sampai suara atau bau itu sudah jelas menunjukkan itu adalah angin yang keluar dari perut kita. Atau mungkin dalam case lain, ketika kita ragu dengan bilangan rakaat kita, apakah ketika kita bangkit dari sujud itu sudah rakaat kedua atau ketiga, maka tentu kita harus kembali kepada sesuatu yang sifatnya lebih meyakinkan. Ketika kita mau sholat, tentu kita sudah berwudu. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Maka tentu kita harus kembali kepada hukum asal, bahwa kita tadi sudah berwudu. Maka kalau masih ragu batal atau tidak, maka kita kembali ke asal bahwa kita sudah berwudu. Itu yang lebih meyakinkan. Begitu juga dengan halnya ketika ragu dengan bilangan rakaat, apakah 2 atau 3. Kalau kita ikut 3, kalau seandainya belum, maka tentu ada kekurangan 1. Tetapi kalau seandainya kita ikut kepada 2, walaupun dia sudah 3, maka tentu tidak masalah. 2 itu lebih meyakinkan ketimbang ketiga. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak boleh dikalahkan dengan adanya keraguan.
Kemudian kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu harus dihilangkan dengan adanya kemudahan. Kaidah ini banyak sekali diambil dari berbagai dalil, ada ayat Al-Quran maupun sunnah. Misalnya dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya Allah menegaskan bahwa Allah menghendaki akan adanya kemudahan, dan Allah tidak akan menghendaki kesulitan kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah tegaskan juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan pernah memberati hambanya, memberati seseorang itu dengan sesuatu yang dia tidak sanggup, illa wus'aha, kecuali sedaya mampu yang dia miliki. Maka dengan adanya kaidah ini, banyak hukum yang mendapat dispensasi bagi para pengamalnya. Misalnya ketika kita sholat, maka tentu bagian daripada rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Tetapi bagi yang tidak mampu, tentu kembali kepada kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tidak mampu berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Tidak sanggup dengan duduk, maka dia boleh sholat dengan berbaring. Tidak bisa juga, maka dengan mengedipkan mata atau isyarat anggota tubuh lainnya, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam kasus misalnya pada ibadah puasa. Orang yang sudah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia cukup untuk membayar dam. Atau mungkin ada orang yang ketika sakit, faman kana minkum maridun, atau dalam perjalanan, atau ada safarim, yang dia tidak mampu untuk berpuasa, atau perjalanannya itu menjadikannya sangat sulit untuk berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia dibolehkan untuk mendapat kemudahan tidak berpuasa, dan hendaklah ia menggantinya pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang membolehkan kita atau menjadikan satu hukum itu menjadi mudah. Yang pertama adalah alasan adanya safar atau bepergian. Hal ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi pada kasus puasa. Begitu juga pada kasus sholat. Misalnya kalau sholat 5 waktu, tentu waktunya sudah ditetapkan. Tetapi ketika kita masih dalam perjalanan itu sangat jauh, yang secara kajiannya boleh menjamak atau mengqashar, maka jamak atau qashar itu merupakan bagian daripada kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan kemudahan itu adalah adanya sakit. Maka orang sakit tentu juga mendapat kemudahan. Misalnya dalam puasa, orang sakit boleh menggantinya pada hari lain ketika dia sudah sembuh. Atau mungkin ada orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka cukup dengan membayar fidyah. Ada orang sakit tidak dapat berwudu dengan air, maka tentu boleh menggantinya dengan tayamum dan lain-lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan orang yang terpaksa. Maka orang yang dalam keadaan terpaksa boleh merusak hak milik orang lain, atau boleh memakan, meminum sesuatu yang tadinya tidak dihalalkan. Ya, misalnya seseorang yang dalam perjalanan bertugas ke hutan, ya, kemudian dia membawa bekal perjalanan seadanya, tetapi ternyata ketika dia masih menjalankan tugasnya di dalam hutan, dia sudah kehabisan makan dan tidak ada sesuatu yang halal, maka dia boleh memakan apapun yang bisa menyambung hidupnya pada waktu itu. Tapi dengan catatan juga, khairul baghi wala adin. Misalnya dia mendapati ada daging tikus, babi atau sebagainya, dia boleh memakannya. Tetapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melampaui batas. Artinya boleh memakannya hanya sebatas untuk menyambung hidupnya,
tidak boleh sampai kenyang, apalagi bungkus bawa pulang sebagai bontot. Kemudian adanya kemudahan itu juga disebabkan dengan alasan kebodohan. Karena seseorang yang bodoh, tidak tahu, ya tidak punya ilmu, maka dia juga mendapat dispensasi. Misalnya orang yang tidak hafal bacaan sholat, maka tentu sedaya mampunya, apapun bacaan yang dia hafal, maka dia boleh sholat dengan bacaan yang dia kuasai. Kemudian selanjutnya akibat ketidakmampuan, misalnya orang kecil, orang gila, atau anak-anak, tentu hal ini juga menjadi dispensasi karena mereka belum taklif atau bukan mukallaf. Dan yang selanjutnya adalah kesulitan umum atau umumul balwa. Umpamanya kesulitan bagi orang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air di jalan. Misalnya kita berjalan hendak sholat, pada waktu itu baru saja hujan turun dan mengguyur di sekitar lokasi rumah kita menuju masjid. Maka di sana terbentuklah kubangan-kubangan dan lain sebagainya. Maka ketika kita berjalan, mungkin saja ada percikan air yang mengenai kain atau pakaian kita, maka yang demikian adalah sesuatu yang dimaafkan karena kita tidak bisa hindari lagi, termasuk salah satu dari bagian umumul balwa. Baik, kita lanjut dengan kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangkan. Dalam agama kita, tentu kita mengenal ada yang disebut dengan maqasidus syariah al-khamsah, bahwa dengan adanya agama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar hidup kita ini bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, dan Allah tentu akan menjaganya. Dan sebagai manusia, kita diwajibkan Allah untuk menjaga kelima hal itu. Yang pertama adalah menjaga agama, hifzuddin, yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa, kemudian hifzul mal, menjaga harta, kemudian hifzul akal, yakni menjaga akal, dan yang kelima adalah hifzun nasal, menjaga keturunan. Maka kelima hal itu tentu harus kita jaga, sehingga jika ada sesuatu yang membahayakan baik kepada lima hal tersebut atau yang lain-lain, tentu bahaya itu harus kita hilangkan atau kita buang jauh-jauh. Misalnya ada seseorang ibu yang lagi hamil, tetapi kehamilannya itu bermasalah, yang seandainya kehamilan itu dilanjutkan maka akan membahayakan bagi si ibu. Tapi kalau si ibu ingin diselamatkan, maka tentu bayinya yang harus dibuang. Maka tentu dalam hal ini dia harus memilih apakah menyelamatkan nyawanya atau tidak. Ya, artinya kalaulah sang bayi yang belum pasti keberadaannya akan dihilangkan, tentu itu lebih utama ketimbang menghilangkan nyawa sang ibu. Ya, di dalam arti lain bahwa nyawa seorang ibu itu tentu lebih penting dan jauh lebih berharga daripada nyawa calon bayi yang belum jelas atau belum tentu kehidupannya. Begitu juga misalnya seseorang yang punya penyakit, misalnya seorang wanita yang sakit, yang kemudian penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter kecuali dokter laki-laki, sedangkan kalau ingin berobat tentu si perempuan harus menunjukkan auratnya. Maka yang demikian juga dimaklumi, ad-dararu yuzal, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Artinya daripada si perempuan atau si wanita nanti akan berkelanjutan sakitnya, maka tentu lebih baiklah diobati walaupun auratnya harus terlihat oleh si dokter laki-laki. Ini maksud daripada kaidah itu. Maka dalam kaidah cabangnya, apabila dua mafsadat atau dua bahaya bertemu dalam satu hal, dalam satu kasus atau kejadian, maka tentu kita harus pilih mana bahaya yang paling ringan, sehingga kita harus membuang bahaya yang paling berisiko. Sedangkan kaidah kelima, al-'adatu muhakkamah, bahwa adat bisa dijadikan sebagai hukum. Al-'adatu muhakkamah, bahwa kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi oleh umat sebelumnya yang oleh Islam itu diislamisasi dengan proses keberagamaan yang ada di dalam agama Islam. Namun dengan catatan tetap tidak melanggar kode etik dan norma-norma dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.
Misalnya kebiasaan jual beli. Sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Islam itu datang. Walaupun dulu mungkin jual beli itu dengan istilah barter atau tukar barang. Ya, si Polan penjual sayur misalnya, dia membutuhkan daging, maka tentu sayur yang dia punya ditukar dengan daging. Oleh pedagang daging akan menukar dagingnya dengan sayur yang dia butuhkan sesuai dengan kesepakatan. Maka tradisi ini tetap dijalankan dan dijadikan sebagai ketetapan sebuah hukum dalam kebiasaan berjual beli. Dan dalam kajian hukum Islam, misalnya dalam mazhab Syafi'i, beliau punya qaul jadid dan qaul qadim, itu tidak lepas daripada adat, tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Bagaimana beliau mempola atau menyimpulkan sebuah hukum ketika berada di Mesir, dan bagaimana beliau menetapkan hukum ketika beliau berada di Baghdad. Tentu dengan pertimbangan adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan dalam mazhab lain, salah satu yang dijadikan sebagai usul atau sumber hukum itu setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, maka ada turunannya lagi, yaitu adat Ahlul Madinah, yakni kebiasaan orang Madinah. Karena dianggap sebagai sumber hukum. Madinah tentu adalah kota yang sangat terstruktur dengan kehidupan dan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, maka tentu kota ini dijadikan sebagai acuan bahwa penetapan sumber hukum bisa diambil dari kebiasaan yang ada di sana. Tetapi tidak semua kebiasaan bisa dijadikan sebagai sebuah ketetapan hukum. Tentu kebiasaan itu harus tetap mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan tentu tidak boleh melanggar dalil-dalil tersebut. Tidak semua kebiasaan atau adat bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Tentu adat istiadat, tradisi yang bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum dan masih boleh diamalkan ketika ia tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam itu sendiri. Misalnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama.